Salam dan bahagia Bapak dan Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya coba ingin memberikan pemahaman tentang pendidikan yang memerdekakan, yang kedepannya pendidikan memerdekakan ini dapat membangun lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan kelak juga akan menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila untuk anak kita. Nah, ngomong tentang pendidikan yang memerdekakan ini, pastinya kita tahu Bapak Ibu ya, kalau Indonesia ini kan saat ini sedang menerapkan atau menjalankan kurikulum merdeka untuk satuan pendidikan semuanya sih, dari tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjut. Eh, tapi banyak loh dari orang-orang itu yang menyalahartikan tentang kurikulum merdeka gitu. Ada yang ngomong, wih kurikulum merdeka nih, bebas nih. Anak-anak tuh bebas-bebasan, enak-enakan gitu. Mereka mau belajar sambil tidur boleh. Mereka kadang, boleh lo nggak belajar, nanti pasti lulusnya, nanti pasti naik kelasnya, dan seperti itu. Bukan seperti itu konsepnya ya Bapak Ibu. Jadi pendidikan yang memerdekakan anak atau kurikulum merdeka itu kan sebetulnya berawal dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya yang namanya mendidik itu kan menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak gitu. Jadi anak itu lahir, tumbuh dan berkembang itu satu dan yang lainnya itu berbeda-beda kan gitu. Jadi tidak bisalah satu anak disamakan dengan anak yang lain. Maka dari itu kalau ada orang-orang yang membandingkan, apalagi biasanya ini kakaknya pinter nih, ini adiknya kok nggak pinter sih, masa gitu ya, atau mungkin loh sama-sama makan nasi loh, kok temenmu ini bisa kamu nggak bisa. Nah itu bukan memerdekakan, tapi itu mengkungkung anak, memaksa anak untuk bisa sama dengan temannya, padahal tidak seperti itu ya. Jadi kan kalau Ki Hajar Dewantara itu kan mengumpamakan nih, menganalogikan yang namanya pendidikan itu seperti orang menggarap sawah gitu. Guru itu sebagai petani dan murid adalah tanaman yang digarap oleh petani itu. Misalnya nih, ada dua murid, ada dua tanaman juga dong. Satu murid punya karakter seperti padi, yang satu murid punya karakter seperti tembakau. Pastinya petani beda dong memperlakukan. Kalau padi kan harus banyak air, tapi kalau tembakau dikasih air banyak malah mati. Tapi tembakau kalau nggak dikasih air malah subur. Beda kan sama padi, kalau nggak dikasih air dia akan mati. Nah itulah anak-anak kita gitu. Jadi mereka lahir, tumbuh, berkembang. Mereka memiliki keunikan masing-masing yang nggak bisa disamakan. Jadi gitu. Dalam mendidik anak juga seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada anak yang lahir dengan gaya belajar audio, cukup mendengar saja dia paham. Jadi ya kasihlah seorang guru, kasihlah murid itu konten-konten yang sifatnya diperdengarkan. Kalau anaknya kinestetik ya butuh gerak, dia butuh sana kemari, butuh jalan sana kemari ya. Carilah strategi pembelajaran yang membuat sesuai dengan kebutuhan dia itu. Itulah maksudnya dari memerdekakan itu adalah anak itu diberikan kemerdekaan untuk mengatur cara dia belajar. Nah itu. Dan anak-anak yang seperti itu biasanya akan menjadi anak yang bisa berdaya dan berkehendak sesuai dengan keinginannya. Dan anak yang berdaya dan berkehendak sesuai keinginannya itu akan memiliki motivasi intrinsik yang tinggi. Karena apa? Karena mereka terbiasa untuk mandiri dalam memutuskan sesuatu, mandiri dalam mencari solusi, dan dia akhirnya akan memiliki motivasi intrinsik tersendiri gitu. Jadi memiliki kesadaran diri yang tinggi dan sebagainya. Dan akhirnya pendidikan yang memerdekakan ini nanti akan melahirkan generasi-generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Karakternya akan terbentuk gitu. Mereka yang terbiasa mandiri, mereka yang diberikan kebebasan untuk berkehendak sendiri, itu mereka akan jadi orang yang bisa mengatasi globalisasi. Mereka akan bisa bertarung di kehidupan yang era industri ini, 5.0 ini, karena mereka tidak terkungkung pada aturan harus A, harus B. Jadi mereka adalah orang-orang yang solutif. Mereka adalah orang-orang yang mampu berkolaborasi. Mereka akan jadi generasi yang kreatif.
yang berkebinekaan global, yang memiliki keimanan, ketakwaan, dan berakhlak mulia. Gitu. Jadi inilah kaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantoro, kemudian pendidikan yang memerdekakan anak, dan bagaimana terbentuknya anak yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Untuk itu Bapak Ibu, yuk kita kembali mendidik anak kita, memerdekakan mereka tanpa membandingkan, tanpa memaksakan kehendak kita ke anak-anak. Tapi kitalah yang menghamba pada anak. Kitalah yang harus mengerti apa sih garis samar mereka, apa sih potensi mereka, dan kita kembangkan potensi mereka itu sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Terima kasih.